Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi hutan mangrove terbesar di dunia. Data paling anyar menyebutkan, luas hutan mangrove di Indonesia mencapai 8,5 juta hektar. Sementara jenis bakaunya terdiri dari 89 jenis mangrove. Mangrove selain bermanfaat secara ekologis untuk wilayah pesisir, juga memiliki potensi sebagai bahan pangan alternatif. Bakau tancang ini ikut menjalankan fungsi ekologis menjaga ekosistem payau, terutama dalam menguatkan kawasan tambak yang ada di pesisir utara Jawa ini. Yang ini beda, Bu. Di sini memang potensi bakaunya luar biasa. Ini banyak banget bakau, tapi banyak juga jenisnya. Jadi nggak sama semua. Nah, yang kita cari nih yang ini, bakau tancang. Ini yang saya bilang jadi alternatif pangan. Dicari buahnya yang mana? Memetik buah bakau perlu perjuangan ekstra. Warna buah yang seragam dengan daun membuat kita harus jeli memilih buah yang telah besar atau tua. Nah, nih. Jadi bakau tancang ini seperti ini bentuknya. Nah, ini kan yang masih muda. Nah, sebenarnya untuk pembuatan tepungnya itu sendiri, ya dua-duanya bisa dipakai. Cuman, yang muda lebih banyak getahnya. Nah, yang sementara yang tua ini, kalau misalnya dijadikan tepung, ini lebih banyak hasilnya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau untuk tepung, ya basically dua-duanya masih bisa dipakai. Buah bakau tancang ini memiliki 371 kalori per 100 gramnya. Ini lebih tinggi dari beras yang hanya 360 kalori. Kandungan karbohidratnya juga sangat tinggi, yakni 85 gram per 100 gram. Lebih tinggi dibandingkan jagung dan beras. Oke, yuk kita lihat proses pembuatan tepungnya. Perebusan berguna menonaktifkan kandungan enzim pada getah. Arang dan abu dapur berguna mengurangi racun yang ada pada tancang ini. Racun bakau tancang ini berasal dari kandungan tanin dan HCN. Rebusnya cuma cukup 10 menit. Nah, arangnya ini sendiri bisa dipakai dalam 2 kali perebusan. Jadi kalau misalnya direbus hari ini, lalu dijemur, ya dikeringkan dulu, bisa dipakai lagi. Ini berarti nanti tinggal masuk ke proses kupas sama direndam. Nah, proses rendamnya ini makan waktu. Pokoknya setiap 6 jam sekali diganti airnya. Sip. Yuk, kita kupas. Nah, nih yang setelah dikupas, ternyata kalau habis direbus lalu dikupas baunya persis ubi rebus. Ini masih ada racun-racunnya, itu tadi harus direndam 2 hari 2 malam itu, yaitu biar getahnya, racunnya hilang semua. Nah, pokoknya teksturnya tuh jadi lunak. Lucu. Nah, ini prosesnya masih panjang lagi. Tapi habis ini nanti ada yang sudah siap tumbuk ya, Bu? Iya. Baru habis itu jadi tepung basah. Ada 2 jenis tepung yang dihasilkan dari bakau tancang, yakni tepung basah dan kering. Tepung kering memerlukan penjemuran yang lama usai dikupas. Khusus tepung basah dapat ditumbuk usai direndam dalam waktu yang cukup. Hanya tepung kering yang biasanya dijual tanpa diolah, sementara tepung basah diolah dahulu menjadi beragam penganan untuk dipasarkan ke seputar kota Kendal. Nah, nih sudah jadi tepung basah. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Nah, mau bikin apa selanjutnya itu tergantung kita. Kalau misalnya kita mau bikin apa tadi, Bu? Brownies dicampur Tepung terigu. ada perbandingannya tersendiri. Nah, tapi ini bahan utamanya nih. Baunya kalau udah jadi begini seperti bau singkong rebus.